Selamat pagi Ibu Bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Berjumpa dalam persekutuan doa pagi GKI Gading Indah. Semoga Ibu Bapak, saudara-saudari dalam keadaan baik dan semangat dalam menjalankan hari yang Tuhan berikan. Mari kita bersama-sama bersekutu pada hari ini dengan memulainya menyanyikan lagu Firman-Mu Tuhan adalah kebun. Firman-Mu Tuhan adalah kebun penuh kembang yang datang ingin memetik bersuka dan senang. Firman-Mu nampak yang penuh bermata mulia, takkan kecewa siapapun yang mau menggalinya. Firman-Mu Tuhan adalah bintang yang cerah, musafir tiada tersesat, jalannya pun terang. Ya Tuhan, ulang firman-Mu menjadi tambangku, menjadi taman yang permai dan bintang panduku. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, di saat ini biarlah kami merasakan kebaikan-Mu yang sudah memberikan kehidupan yang baru bagi kami untuk kami jalani di hari ini. Dimanapun umat-Mu berada, biarlah ada banyak hal yang baik yang akan kami jalankan di hari ini. Ada sukacita, ada kekuatan, bahkan sekalipun ada banyak tantangan-tantangan kehidupan yang kami lewati, Engkau Tuhan yang terus beserta dengan kami. Kami menyiapkan diri kami untuk membaca dan merenungkan bagian dari firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami hendak merenungkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-24. 1 Samuel 24 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-7. Daud pergi dari sana dan tinggal di kubu-kubu di En-Gedi. Ketika Saul pulang sesudah mengejar orang Filistin, ia diberitahu demikian. Ketahuilah, Daud ada di padang gurun En-Gedi. Saul kemudian mengambil 3.000 orang yang terpilih dari seluruh orang Israel, lalu pergi mencari Daud dan orang-orangnya di gunung batu kambing hitam. Ia sampai ke kandang-kandang domba di tepi jalan. Di sana ada gua dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat, sementara Daud dan orang-orangnya duduk di bagian terdalam gua itu. Berkatalah orang-orang Daud kepadanya, "Inilah hari yang telah dijanjikan Tuhan kepadamu. Lihat, aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, maka lakukanlah kepadanya apa yang kau pandang baik." Daud pun bangkit, lalu memotong ujung jubah Saul dengan diam-diam. Tetapi sesudah itu, gundahlah hati Daud, karena ia telah memotong ujung jubah Saul. Ia berkata kepada orang-orangnya,
Kiranya Tuhan mencegah aku melakukan hal ini, melayangkan tanganku melawan tuanku, orang yang diurapi Tuhan. Sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan. Tema kita di pagi ini adalah hidup tanpa dendam. Dendam, ya, dendam. Dendam adalah perasaan yang ada dalam hati atau pikiran seseorang ketika disakiti oleh pihak atau orang lain, di mana dendam itu disimpan, dipelihara, dan seringkali kemudian dibesarkan atau ditumbuhkan sambil menunggu waktu yang tepat pembalasan dendam itu dapat dilakukan. Di mana-mana kita dapat melihat, mendengar, atau bahkan juga mengalami kejadian ketika ada orang yang membalaskan dendam kepada sesamanya. Apakah itu di dalam keluarga, di dalam bisnis, di dalam komunitas, bahkan di dalam gereja, atau dalam keseharian. Dendam bisa berbahaya karena dapat membuat manusia kemudian melukai orang lain dan terlebih-lebih melukai diri sendiri. Berbagai ajaran agama maupun juga kebijaksanaan maupun juga berbagai pendekatan-pendekatan ilmu, apakah itu psikologi atau bahkan biologi, memberikan sebuah penjelasan bahwa dendam itu berbahaya dan manusia mesti hidup lepas dari dendam. Secara psikologi misalnya, dendam yang berkepanjangan itu bisa menyebabkan stres yang kronis dan bisa berdampak pada kesehatan mental seseorang. Di mana orang yang terus memendam dendam, maka cenderung merasakan kemarahan di dalam dirinya, rasa benci yang berkepanjangan yang terus-menerus yang bisa mengganggu kualitas kehidupannya. Dan penelitian psikologi menunjukkan bahwa orang yang sering memaafkan cenderung memiliki kesehatan mental yang lebih baik daripada mereka yang sulit untuk memaafkan. Begitu juga dalam pendekatan secara biologis, bahwa orang yang menyimpan dendam di dalam dirinya, maka akan semakin membuat hormon kortisol, yaitu hormon stresnya, semakin meningkat. Yang dalam jangka panjang kemudian hal itu dapat menyebabkan berbagai masalah-masalah kesehatan, termasuk tekanan darah tinggi, masalah jantung, dan gangguan pada sistem kekebalan tubuh seseorang. Hanya karena seseorang menyimpan dendam, kesehatan fisiknya juga dapat terganggu. Oleh karena itu, hidup lepas tanpa dendam atau memaafkan orang atau pihak lain yang menyakiti kita menjadi sebuah hal yang penting. Dan Alkitab bicara banyak hal tentang memaafkan. Terlebih-lebih ketika kita menghayati kehidupan kita di hadapan Tuhan. Bahwa Tuhan itu pengampun. Dia memberikan pengampunannya yang besar kepada kita. Bahkan ketika kita masih berdosa, Tuhan memberikan jalan pengampunan bagi kita. Yesus Kristus datang ke dalam dunia menjadi juru selamat yang menebus dosa-dosa kita. Tuhan tidak menyimpan dendam dari umatnya, tapi memberikan cinta kasih-Nya yang besar, yang mengampuni dan memberikan kesempatan yang baru kepada umat. Demikianlah kita juga ketika menjalankan kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Kita hidup dalam pengampunan Tuhan dan kita juga mau hidup di dalam pengampunan yang kita berikan kepada orang-orang lain yang telah menyakiti kita. Ada banyak penyebab orang lain menyakiti kita. Mungkin mereka sengaja melakukannya karena mereka memang ingin menjatuhkan kita, atau karena mereka sendiri juga
memang tidak menyukai kita pada dasarnya, lalu kemudian mengucapkan kata-kata atau melakukan perbuatan yang menyakiti kita, atau mereka mungkin juga tidak sadar, tidak tahu bahwa apa yang mereka lakukan itu menyakiti kita. Sekalipun mungkin secara logikanya, secara alaminya mestinya mereka tahu. Tapi hati-hati dengan pikiran itu, karena kadang orang tidak sadar sudah melakukan atau mengatakan sesuatu yang menyakiti orang lain. Lalu ketika kita mengalaminya, ada perkataan atau perbuatan orang lain yang menyakiti kita, dan akhirnya itu kita simpan, kita ingat-ingat, menjadi dendam dalam diri kita. Dan dendam itu bisa berbuahkan akar pahit yang kemudian membuat kehidupan kita juga menjadi kehidupan yang tidak bebas dan tidak lepas. Hidup dalam sebuah beban seperti ada sampah yang terus-menerus kita simpan dalam diri kita. Dan namanya sampah, maka lambat laun akan semakin busuk, semakin bau, dan semakin menjadi biang penyakit. Demikianlah juga dendam ketika kita menyimpannya. Kisah Alkitab kita pada saat ini berbicara tentang Daud yang membiarkan Saul hidup. Pada saat itu, Daud sedang dikejar-kejar oleh Saul yang memang dendam. Saul dendam karena Daud memiliki lebih banyak keberhasilan dibandingnya. Karena Daud juga dipuja-puji oleh banyak orang. Saul dendam dengan Daud dan merasa terancam kedudukannya sebagai raja. Karena itu Daud kemudian melarikan diri menjauh dari Saul, tetapi Saul tidak membiarkan Daud tetap melarikan diri. Dikejar-kejarnya, dicarinya Daud kemanapun pergi. Bacaan Alkitab kita bercerita ketika saat itu di En-Gedi. Daud dengan beberapa anak buahnya sedang bersembunyi di sebuah gua ketika Saul masuk untuk membuang air di tempat itu. Oh, Daud sangat besar punya kesempatan untuk balas dendam. Daud bisa menikam Saul diam-diam. Tapi itu tidak dilakukannya. Daud hanya memotong ujung jubah Saul untuk menjadi penanda. Itu pun membuat Daud menjadi ketakutan ketika melakukannya, merasa bersalah. Sudah memotong ujung jubah sang raja. Cerita ini bukan hanya satu-satunya yang menceritakan tentang kesempatan Daud untuk membunuh Saul, tapi tidak dilakukan. Karena di dalam 1 Samuel 24, Alkitab juga bercerita pada saat itu ketika Saul bersama dengan pasukannya berada dalam perkemahan di padang gurun Sif, maka Daud mengendap-endap mendekati Saul dan mengambil tombak serta kendi air tanpa diketahui oleh Saul maupun juga pasukannya. Menjadi sebuah kesempatan bagi Daud untuk membunuh Saul dengan mudah. Tapi Daud beda dengan Saul. Saul, raja yang besar, tetapi dia merasa menyimpan dendam kepada Daud. Saul terus mengejar-ngejar Daud. Saul tidak ingin membiarkan Daud hidup. Itu Saul yang menyimpan dendam. Daud adalah seorang yang memiliki hati yang lega, hati yang luas, dan penuh pengampunan. Sekalipun Saul mencari-cari untuk membunuhnya, tapi Daud tidak membalas dendam. Daud tidak sakit hati dengan hal itu. Daud tahu bahwa Saul itu perlu dihormati karena Saul adalah raja yang dipilih oleh Allah. Karena itu Daud melakukan apa yang ia bisa lakukan untuk melarikan diri jauh dari dendam Saul. Dan ketika Daud punya kesempatan untuk membalas dendam kepada Saul, Daud tidak melakukannya. Kenapa? Karena Daud tidak dendam dengan Saul. Daud menghargai Saul, sang raja. Ibu bapak saudara-saudara yang kasih Tuhan, di dalam kehidupan yang kita jalani, ada orang-orang yang bisa menyakiti kita dengan perkataan atau perbuatan mereka. Ada orang-orang yang punya rencana-rencana untuk menjatuhkan kita. Lalu bagaimana dengan kita?
Apakah kita menjadi orang-orang yang balas dendam? Firman Tuhan, Alkitab, Tuhan Yesus meneladankan bahwa kasih dan pengampunan jauh lebih mulia maknanya daripada dendam dan membalaskannya. Bahwa ketika kita memaafkan seseorang, maka kita sedang berbuat baik kepada diri kita sendiri. Lalu bagaimana caranya agar kita mengatasi kehidupan kita untuk menjadi kehidupan yang lepas dari dendam? Yang pertama tentu saja dengan memaafkan. Kita mengatakan kepada orang yang menyakiti kita bahwa kita memaafkan mereka. Perbuatannya tentu saja kita waspadai, tapi orangnya kita maafkan. Kita juga berdoa buat mereka agar Tuhan juga memaafkan, mengampuni mereka. Atau bahkan mungkin mereka tidak tahu, tidak sadar. Maka kita berbicara dengan mereka tentang apa yang kita rasakan. Jangan-jangan mungkin kita juga bisa salah mengerti tentang tindakan orang lain. Memaafkan, kata maaf, menjadi sebuah kata yang ampuh untuk memulihkan diri kita. Lalu yang kedua, milikilah waktu perenungan kita tentang kasih Tuhan yang besar. Milikilah saat teduh, alone with God. Ketika kita dapat merenungkan firman Tuhan, menaikkan doa-doa kita, memikirkan tentang jalan kehidupan kita yang Tuhan sudah tunjukkan. Dan memohon Tuhan agar menemani kita, menguatkan kita, dan membimbing kita untuk lepas dari semua rasa sakit hati dan dendam kita yang tergantikan dengan kasih dan pengampunan. Yang ketiga, cara untuk lepas dari dendam adalah mengungkapkan apa yang kita rasakan. Berbicara kepada orang yang bisa kita percaya atau mungkin zaman sekarang konselor, terapis akan menjadi sebuah cara yang baik agar kita bisa mengungkapkan perasaan kita. Atau bahkan juga kita bisa meminta orang lain, teman-teman rohani kita atau bahkan juga penatua dan pendeta dalam gereja untuk mendoakan kita agar kita dapat melepaskan rasa dendam itu. Lalu hal yang keempat adalah dengan membangun rasa empati kita. Agar kita mencoba memahami perspektif atau sudut pandang orang-orang yang ada di sekeliling kita. Juga orang yang sudah menyakiti kita. Lalu hal yang kelima adalah mengembangkan pikiran-pikiran yang baik. Pikiran-pikiran yang mendatangkan kekuatan bagi kita. Kita mau fokus kepada hal-hal yang memang mendatangkan rasa syukur, hal-hal yang juga membuat kita menghayati ada kasih Tuhan yang jauh lebih besar dari sekedar rasa sakit hati kita. Maka kita mau memfokuskan pikiran kita, memfokuskan diri kita, dan bahkan waktu kita untuk hal-hal lain yang jauh lebih berguna, jauh lebih bermanfaat daripada sekedar memikirkan atau memperhatikan orang yang sudah menyakiti kita. Ingatlah, hidup kita ini adalah hidup yang begitu luas yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Jangan kemudian kita menjadi orang-orang yang menyimpan sampah dalam hati kita yang akhirnya busuk dan menjadi sumber penyakit bagi diri kita. Melepaskan dendam, melepaskan rasa sakit hati, dan memberikan maaf kepada orang-orang lain atau bahkan juga kepada diri kita sendiri adalah sebuah cara untuk memperoleh kedamaian dalam kehidupan kita. Semoga kita bisa melakukannya. Mari kini kita menyanyikan lagu kita, Aku Hendak Tetap Berhati Tulus. Jalan lurus
Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami datang ke hadapan hadirat-Mu. Dalam persekutuan doa ini, biarlah Tuhan kami menaikkan doa-doa kami, dan kiranya Engkau berkenan mendengar dan menjawab setiap doa. Engkau tahu Tuhan pergumulan-pergumulan umat-Mu, dan ketika umat-Mu juga mengalami sakit hati, atau bahkan yang menjadi dendam akibat perbuatan orang-orang lain, Tuhan, bimbinglah kami untuk memaafkan. Sebagaimana Engkau juga Tuhan yang mengampuni kami dari dosa-dosa kami. Biarlah kami membangun sebuah karakter iman yang semakin kuat di dalam Engkau, sehingga kami tidak terganggu dengan apa yang orang lain lakukan dengan perkataan atau perbuatan yang menyakiti. Biarlah kami fokus kepada anugerah dan berkat-Mu, dan bukan fokus kepada kesalahan-kesalahan orang lain yang dapat menyakiti kami. Biarlah kami memikirkan, menghitung, bahkan juga mensyukuri semua kebaikan-kebaikan dari banyak orang lain yang mengasihi kami, yang menguatkan kami, membimbing kami, bahkan mendoakan kami. Tuhan, berkatilah juga kiranya umat-Mu di hari ini dalam setiap kegiatan yang dijalani di pekerjaan atau juga di dalam pelayanan, bahkan di dalam setiap kesibukan di tengah-tengah keluarga. Biarlah Engkau yang terus membimbing, menyertai umat-Mu. Kami berdoa ya Tuhan juga untuk berbagai rencana-rencana kehidupan kami sebagai umat-Mu ke depan, segalanya kiranya menjadi baik adanya. Kami berdoa untuk rencana pernikahan dari Juan dan Feeling pada hari Sabtu nanti, segala persiapan kiranya berjalan dengan baik. Kami berdoa untuk masa raya Paskah yang semakin dekat. Berkatilah para panitia di dalam semua persiapan, sampai nanti pelaksanaan kami dapat bersama-sama menghayati masa raya Paskah ini yang semakin membuat kami merasakan dan mengalami kuasa kasih-Mu. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk berbagai program baru yang majelis jalankan dan rencanakan bersama-sama dengan badan-badan pelayanan, agar semua juga berjalan untuk menumbuhkan iman umat-Mu dan menjadi kesaksian dan berkat. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk kehidupan kami sebagai bangsa dan negara. Kami mensyukuri pelantikan kepala daerah dan juga gubernur serta wakil gubernur Jakarta, agar di dalam semua kepemimpinan yang mulai dijalankan setiap kepala-kepala daerah, para gubernur mendatangkan banyak hal yang baik bagi daerah-daerah masing-masing, tetapi juga ada banyak sinergi yang terus dilakukan untuk kemajuan Indonesia bersama-sama. Tuhan yang Maha Kasih, Engkau yang menyertai juga di dalam semua hal kehidupan yang kami jalankan di hari ini. Engkau Tuhan membimbing kami dan bahkan menjadikan kami kesaksian dan berkat dan kuasa pengampunan-Mu yang nyata. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Selamat menjalankan hari ini Bu Bapak Saudara-saudari, salam 3S, sehat, semangat, dan sukacita. Tuhan memberkati.